semuanya, semua dari mami. Aku paling kangen senyuman mami juga. Dan aku kangen juga kemarin tuh pas aku terakhir ke mami, nggak di saat pas mami koma. Dan saat itu aku lihat mami sangat gawat dengan alat bantu pernapasan, alat detak jantung. Dan ya aku mikir kayak, mami kenapa nggak bisa balik ke dulu lagi, nggak bisa balik kepada kita adalah dan Alika. Sepeninggal artis Yana Zen pada hari Kamis lalu usai kepulangannya dari sebuah rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok, duka masih menyelimuti Aurelia Kalista Karila dan Alika Pandora Salvin, dua anak perempuan Yana Zen. Ketegaran mereka sebagai anak yang beranjak remaja menutupi rasa kehilangan atas meninggalnya orang yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka berdua. Ketegaran kakak beradik ini pun membuat banyak orang terenyuh juga kagum. Kini takdir membawa dua anak ini menjadi yatim piatu. Beruntung di masa hidupnya Yana Zen telah mendidik dua anaknya termasuk mengenalkannya dunia entertain yang menjadi ladang mata pencahariannya. Lantas akankah si sulung Aurelia akan mengikuti jejak sang bunda di dunia akting? Benarkah jika sahabat-sahabat Yana akan bahu-membahu membantu masa depan anak-anak Yana Zen? Bagaimana kalau kita temui Aisyah si cewek pincang itu? Buat apa? Kita suruh dia agar dia membujuk Adi. Saya sudah memikirkan hal ini, Tante. Cita-cita aku sih kepengen masuk kuliah, tapi bidangnya sih aku belum terlalu tahu bidang apa. Ya penting aku pengen jadi orang sukses saat aku udah besar. Jadi karena dulu pas mami syuting juga aku selalu temenin mami, jadi aku tahu dunia entertainment gimana, orang main film juga gimana. Ya aku udah tahu sih kayak memang sampai malam juga harus kerja keras. Acting juga nggak gampang. Ya, mama sudah mendidik aku juga soal itu. Aku pengen jadi dokter. Jangan sedih, kalian nggak sendiri. Masih ada tante-tante di sini. Kemudian kamu tahu Tante Lingga sayang. Saya selalu menyebutkan I love you Rila gitu, I love you too gitu. Terus tadinya saya hari ini rencana mau ke sana bicara lebih serius mengenai itu ya. Tapi karena hari ini mereka itu lagi ada di luar, jadi saya batalkan lagi. Kemungkinan besok saya akan bicara lebih jauh mengenai masa depan mereka. Mudah-mudahan akan ada banyak tangan yang menyambung untuk mengantarkan anak-anak Mbak Yana bisa sekolah lagi dan meraih cita-citanya. Yang salut sama mereka karena tuh mereka tuh dalam usia yang segitu kan udah yatim piatu ya. Terusnya mereka juga nggak pernah ngerasain yang namanya sosok seorang bapak. Mereka tuh nggak pernah tahu. Semasa hidupnya Yana Zen dikenal sebagai sosok ibu yang begitu menyayangi anak-anaknya. Cara Yana memanjakan dua buah hatinya itu di mata orang-orang yang mengenalnya dianggap begitu berlebih. Jauh sebelum Yana didiagnosa menderita penyakit paling mematikan itu, Yana sampai harus menyediakan dua pengasuh dan dua asisten rumah tangga untuk khusus menjaga dua anaknya. Lantas benarkah jika sepeninggal Yana sebagai anak sulung Aurelia bertanggung jawab untuk menjaga adik dan juga sang nenek? Banyak sekali pesan kepada aku. Ya, satu pesan mami yang terakhir adalah biar aku menjaga Alika dan mama. Biar kita juga tetap kuat. Dan janji yang mami katakan ke aku adalah janji kalau mami akan sembuh dan mami akan kembali kepada kita. Dan itu yang aku paling sedihkan karena mami seperti harus nempatin janji itu. Dari waktu itu mami sakit juga kan harus saling jaga. Jadi ya harus kuat, harus tegar. Sekuat apapun orang saat kehilangan ibunya pasti kita break ya. Dan hilang momen aku break karena kehilangan mama. Tapi kita harus berusaha juga tegar untuk oma. Karena oma satu-satunya orang yang kita punya sekarang. Untuk anak saya akuin sayang kok. Sampai anak dua aja, suster yang 4. Pembantu waktu masih jaya-jayanya itu pembantu 4. Suster 4. Jadi kalau ke mall itu udah kayak mau tur. Suster di bawah semua. Yana itu orang yang sebenarnya sangat sayang banget sama anaknya. Walau dia disiplin banget terhadap anaknya. Seperti keras padahal disiplin. Dia nggak mau jauh dari anaknya. Dia selalu pengen anaknya dekat.
hari-hari panjang akan dilalui oleh Aurelia dan Alika untuk mewujudkan mimpi ibunda mereka. Namun tiba-tiba saja publik dibuat tercengang soal pengakuan Nita mantan asisten Yana. Tak hanya soal biaya pengobatan di Cina yang menghabiskan hingga 1,6 miliar dan tidak gratis, kepulangan Yana ke Jakarta 2 hari sebelum meninggal diduga bukan karena kondisinya yang membaik, melainkan karena visa yang telah berakhir masa berlakunya. Soal kondisi Yana yang belum stabil ini pun terungkap dari pengakuan Nita yang menemani Yana selama menjalani pengobatan di Cina. Memang Mbak Yana dinyatakan di sana pun belum sembuh atau pulih, belum. Jadi Mbak Yana di sana memang masih lemes, dia juga susah makan, susah untuk tidur cepat. Sebenarnya Mbak Yana belum dinyatakan sembuh total, tapi Mbak Yana harus pulang ke Indonesia karena visanya sudah habis. Jadi kita harus bertolak ke Indonesia secepatnya. Di sana pun dokter nyaranin untuk Mbak Yana segera pulang ke Indonesia. Kemudian pagi-pagi Profesor T datang ke kamar visit ya. Di situ Profesor bilang Mbak Yana tanggal 24 harus jero yang kelima. Kemudian Mbak Yana bilang saya kan harus pulang ke Indonesia dan nggak mungkin saya harus jero, dan nggak mungkin saya pulang ke Indonesia kemudian saya harus masuk ke rumah sakit lagi. Usai kesedihan dua anak Yana Zen yang harus berjuang keras menatap masa depan mereka, kini seperti apa aksi Akum CS dan Coyoyoh dan kawan-kawan saat harus unjuk kebolehan bernyanyi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Usai cerita pilu tentang nasib anak-anak Yana Zen, di lain kisah diam-diam para bintang utama sinetron Dunia Terbalik, mulai dari 4 sekawan Ciraos yang memiliki bakat terpendam suka menyanyi, kini memiliki saingan baru, yakni 3 wanita cantik yang dikomandoi oleh Coyoyoh, Entut, dan juga Cucu yang menamakan dirinya sebagai grup Bukan Bibir Biasa. Lalu seperti apa persaingan di antara mereka saat unjuk kebolehan bernyanyi? Pemirsa Intens, kita Tribi, bukan bibir biasa. Diam-diam sejumlah bintang utama sinetron Dunia Terbalik seperti Mike Amalia, Felicia, dan Fabi Marcelia memiliki bakat terpendam sebagai penyanyi. Tidak ragu-ragu ketiganya telah menasbihkan diri mereka sebagai anggota 3B alias Bukan Bibir Biasa. Sebagai anggota 3B alias Bukan Bibir Biasa, sontak kemampuan mereka berolah vokal ini menggeser kemampuan Akum, Idoy, Aceng, dan Dadan yang tergabung dalam 4 sekawan yang lebih dulu unjuk kebolehan sebagai penyanyi dadakan di lokasi syuting. Dianggap lebih hebat dari Akum CS, sampai 3B ini menyebut mereka sebagai penjelmaan 3 diva atau B3. Maka seperti inilah aksi 3B saat unjuk kemampuan yang membawakan lagu berjudul Lebih Dari Indah dengan penuh penghayatan. Kita itu hobi baru kita adalah nyanyi di sela-sela syuting. Jadi kalau pas kita lagi nge-take, kita itu suka nyanyi itu juga sebenarnya iseng, entah dari Fabi, entah dari Mami Mike. Pokoknya apapun yang kayak yang keluar aja gitu ya Mami ya. Apa kayak sengaja gitu. Awalnya dari nggak kesengajaan gitu. Krisdayanti, Persanaya, Titi DJ. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku. Bisa nggak sih nyanyi sebenarnya? Bisa sih. Ini kan aku baca, aku yang bener. Iya bener, Mami yang bener. Ini banyak yang mau lewat kan. Yang bagus tuh suara di mereka sebenarnya. Saya ketutup. Grup vokal yang lahir di belakang panggung sinetron Dunia Terbalik ini membuat sejumlah pemain lainnya penasaran, bahkan berharap bisa menjadi bagian dari 3B. Lihat saja bagaimana Dias Ardiawan, pemeran Sobri, hingga Veronica Sani, si pemeran Suster Iis, yang mencoba peruntungannya dengan iming-iming bisa menggantikan Felicia alias Entut. Namun apa daya, audisi dadakan ini malah membuat Fabi Marcelia pusing kepala sampai membuat Mike Amalia mengoleskan obat gosok ke kening Fabi.
Merasa memiliki saingan, Beng Beng alias Idoy dibuat gregetan dan langsung mengetes Mika Amalia dan Fabi bernyanyi dengan iringan gitarnya. Aku personil baru. Jadi ada 4. Jadi 4B. Gimana? 4B. Bibirnya gimana? Bukan bibir biasa. Masih. Ya bebas. We are 4B, bukan bibir biasa. Coba ya, sekarang nyanyi. Kaulah yang terbaik untukku. Gue merasa paling ganteng sih. Iya. 1, 2, 3. Sobri pulang. Ngusir gua gembel. Tanpa lu rendah aja dong. Mana kekompakannya? Di rumah dong ininya. Sobri pulang dari sini. Diusir. Kamu buktikan. Kalau dia mau kau hadir gitu. Kamu suaranya harus lebih bagus dari Entut. Jadi kalau misalnya kamu bagus, kita out. Tapi nggak kita ganti. Sampai umur aku 28 nggak pernah ada yang bilang suara aku bagus. Aku lebih bagus diem katanya. Oh iya juga. Bener juga. Jadi aku dubbing aja. Kalian nyanyi aku gini nih. Coba satu kata aja, kalau emang nggak enak kita suruh stop deh gitu. Band aja banyak yang bubar tuh. Ini ya personilnya banyak yang gonta-ganti. Jadi kalau lo bagus, Entut kita geser. Bener, cakep. Yuk. Paling enggak yang sifat cakep. Yuk. Yang mana? Ref. Dan ya. Ref aja. Dan kau hadir merubah segalanya. itu langsung baris. Gue makin cenut. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Banyak cara yang bisa dilakukan di lokasi syuting saat menunggu datangnya azan beduk maghrib. Merasa memiliki badan paling besar di antara para pemain serial Tukang Ojek Pengkolan, Fahmi Bo menantang pemain lain untuk adu panco siapa yang terkuat. Sementara itu, Ojak, Tisna dan juga Jono lebih tertarik dengan permainan tapak gunung, lazimnya anak kecil. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Selama Ramadan, para pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan memiliki cara baru untuk mengisi waktu di sela-sela istirahat syuting mereka. Merasa memiliki badan paling besar, Fahmi Bo yang berperan sebagai penjual bubur kacang hijau menantang Bobby yang menjadi anaknya di serial ini untuk adu panco. Melihat keseriusan Fahmi, sontak membuat Surti yang menjadi istri Fahmi di serial Tukang Ojek Pengkolan tergerak menjadi wasit dalam tarung antara ayah dan anak ini. Maka beginilah adu panco antara Fahmi yang bertubuh besar melawan Bobby yang bobotnya jauh dari bobot Fahmi. Halo pemirsa, sekarang saya bersama keluarga kecil saya. Di sini ada papa yang badannya gede sama anak kesayangan saya nih, Bobby. Ini supaya tetap bugar di bulan puasa kita harus berolahraga ya Pak ya. Salah satu olahraga yang menjadi favorit keluarga kami adalah panco. Emang kamu berani sama papa? Berani dong, kita lihat dulu deh. Ya udah coba ya kita lihat dulu ya siapa yang menang. 1, 2, 3. Ayo, Bobby. Bobby. Gede banget. Gede kuat. Iya.
Curang berdua. Nggak jadi. Ulang lagi, ulang. Ulang. Dihitung Mak, tar dulu. 1, 2, 3. Udah lo kalah aja tau sih. Pak. Dipanggil. Siapa? Aduh, akhirnya tenaganya Bobby. Udah gini doang. Bisa dia lagi. Ya, squat jam memang olahraga yang paling gue males. Sebenarnya. Tapi enak. Keringetan. Jika Fahmi memilih cara yang cukup ekstrim untuk mengusir waktu, pemeran Jono, Ojak, dan Tisna memilih untuk bermain tapak gunung atau dampu. Permainan yang cukup populer saat masa kanak-kanak ini ternyata menjadi mainan favorit 3 pria ini. Merasa telah mahir dan paling hebat, Jono, Tisna, dan Ojak pun mengklaim jika permainan ini hanya berada di tanah kelahirannya. Mereka pun langsung segera menunjukkan kemampuannya melompat dengan 1 kaki. Ya pemirsa Inten, hari ini saya Jono mau ngajak Bang Ojak sama Kang Tisna buat main handslide. Kalau daerah aku tuh handslide, tahu nggak Bang? Yang pakai garis, dilempar pakai genteng, terus kita main. Kotak ini kan? Ya kotak-kotak. Ya. Itu mah sonlah. Sonlah. Kalau bahasa anak lah dong, sonlah. Son berarti anak lah. Sonlah bahasa Sunda. Iya. Kalau bahasa seriusan Tis? Sonlah. Kalau itu taunya apa namanya? Gua dampu namanya. Dampu. Bisa gitu, sonlah namanya Bang. Engklek kalau sonlah. Engklek. Sonlah nggak mau. Gini, sonlah dampu engklek. Yo, gimana? Oh. Terus kan ya? Iya. Bisa gua mah. Ambil ini ya? Iya, ambil. Kalau udah dapet sawah, kalau udah lunas semua, milih sawah di mana? Ya itu kan kalau di Pemalang. Kalau di Tanah Abang nggak ada sawah. Kalau sudah mainan sama. Ya itu kan kalau udah dapet mall. Ya udah. Mainan gini kan kayak gini sama dengan olahraga, John. Iya, permainan tradisional kita udah mulai keringetan juga nih. Selain bisa mengeluarkan keringat, kita bisa jadi sosialisasi sama tetangga biasanya ya kan kalau main makanya susah karena yang pernah merasakan udah sibuk dengan dunianya sekarang. Dunianya yang ini keputus kan sejarahnya. Jadi nyeritainnya kalau ditanya doang, kalau nggak ditanya nggak bakal nyeritain sejarahnya gitu. Ya pokoknya kita memorian aja permainan-permainan kecil kita yang mungkin di masa sekarang anak-anak kecil sekarang nggak ngalamin permainan ini ya. Meski berbeda-beda dalam memilih aktivitas, toh jelang azan maghrib semuanya sepakat duduk dalam satu meja menyambut beduk maghrib tanda berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Kegiatan rutinnya ya kita ngumpul bareng di base camp sini, kita buka bareng, habis buka bareng ya kita sholat ganti-gantian, karena musolanya kecil kan terbatas jadi nggak bisa berjamaah tapi nggak bisa rame-rame tapi ganti-gantian, siapa yang udah berbuka langsung bisa sholat gitu-gitu ganti-gantian. Secara pribadi gue pengen menjalankan puasa ini lebih serius, artinya lebih lebih tawadu, lebih insya Allah mudah-mudahan bisa lebih khusyuk, lebih istiqomah. Demikian pemirsa kabar terkini
terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Siraman rohani dan menyejukkan dari Ustadz terkemuka Indonesia. Ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, cukup istighfar, menyebut nama Allah. Dimuliakan oleh Naglan Spesial, Fatin, Undani Fertari, pemain tukang ojek pengkolan. Jumat 9 Juni dari Masjid Al-Barkah Bekasi.